Bab 1521 A Martial Emperor's Might. Chu Feng pergi, mengikuti Du Gu Xingfeng dan yang lainnya. Pada saat ini, hanya Yan Lei, Yan Ru dan yang lainnya yang tersisa. Mereka berdiri di sana menatap ke arah yang telah ditinggalkan Chu Feng. Mereka tidak bisa menenangkan diri. Namun, tepat pada saat ini, banyak tokoh tiba-tiba muncul dari segala arah. Ada pria, wanita, tua, muda, raja marsial dan kaisar setengah marsial. Mereka menutupi semua arah dan langit dan tanah. Selanjutnya, pada saat ini, mereka semua berdiskusi dengan bersemangat. Tempat sepi ini langsung menjadi hiruk-pikuk. Yan Lei dan yang lainnya tidak terkejut dengan apa yang terjadi. Meskipun taman ini, tempat pertemuan generasi muda mereka, adalah tempat yang jarang dikunjungi orang, pertempuran antara Chu Feng dan Xian Kun sebelumnya telah menciptakan keributan besar. Dengan betapa ganasnya pertempuran itu akan menjadi aneh jika para ahli dari klan Yan tidak datang. Namun, setelah melihat bahwa itu adalah pertempuran antara dua anggota generasi muda yang memiliki asal-usul yang luar biasa, mereka memutuskan untuk tidak mengganggu pertarungan. Bahkan, tidak ada di antara mereka yang mau menunjukkan diri. Mereka telah memutuskan untuk sepenuhnya mengabaikan pertempuran. Hanya ketika masalah ini selesai mereka menunjukkan diri mereka dan mulai mendiskusikan apa yang telah terjadi. Kakak Chu Feng dan yang lainnya telah pergi berkunjung ke leluhur kita. Agar ada begitu banyak orang yang datang sekaligus, mereka harus memiliki sesuatu yang penting untuk dibahas. Aku ingin pergi ke sana dan melihat, kata Yan Ru kepada Yan Lei. Yan Lei tidak menjawab Yan Ru. Sebagai gantinya, dia berbalik untuk bertanya kepada Yan Xie, Lil Bro Yan Xie, apakah cocok bagi kita untuk bertemu leluhur saat ini? Leluhur Yan Clan adalah seseorang yang mengikuti pelatihan tertutup sepanjang tahun. Selain kepala klan Yan Clan, kecuali ada masalah yang sangat penting, tidak ada yang bisa bertemu dengannya dan tidak ada yang harus mengganggunya. Bahkan orang-orang dari klan Yan tidak diizinkan untuk melakukannya. Adapun Yan Xie, dia adalah orang dengan hubungan terbaik dengan leluhur Yan Clan. Yan Xie tahu temperamen leluhur Yan Clan yang terbaik. Dia juga satu-satunya yang bisa mengganggu leluhur Yan Clan kapan saja. Kamu bisa mengikuti aku, kata Yan Xie. Bahkan, dia juga ingin pergi dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Itu bukan karena dia ingin tahu untuk apa Du Gu Xingfeng dan yang lainnya ingin menemukan leluhur Yan Clan mereka. Sebaliknya, dia murni tertarik pada Chu Feng. Yan Xie adalah seseorang yang tinggal di Yan Clan untuk berlatih sepanjang waktu. Sangat jarang dia pernah keluar. Meskipun sering ada murid dari para ahli tersembunyi yang akan datang untuk memberikan penghormatan kepada Yan Clan mereka bukan orang yang bisa menandingi Yan Xie sama sekali. Dengan demikian, Yan Xie tidak repot-repot memperhatikan orang-orang itu sama sekali. Namun, Chu Feng berbeda. Chu Feng adalah orang pertama di antara generasi Yan Xie yang berhasil menarik perhatian Yan Xie. Ini menyebabkan hati Yan Xie yang tidak terganggu tiba-tiba menjadi gelisah. Tiba-tiba, tiga sosok terbang dari kerumunan dan bertanya, Lil Bro Yan Xie, bisakah kamu membawa kami bersamamu? Mereka adalah dua pria dan wanita. Wanita itu sangat muda dan cantik. Dia juga mengenakan gaun yang sangat menawan. Secara keseluruhan, dia tampak sangat menawan. Namun, dia sudah berusia lebih dari 100 tahun dan memiliki budidaya kaisar setengah bela diri peringkat 3. Adapun dua pria itu, mereka memiliki penampilan pria paruh baya. Namun, usia mereka yang sebenarnya jauh lebih tua dari wanita itu. Satu berusia lebih dari 300 tahun, dan yang lainnya berusia lebih dari 600 tahun. Mereka berdua adalah lelaki tua yang sudah lanjut usia. Namun, tidak hanya usianya lebih tua dari wanita itu, kultivasi mereka juga jauh lebih kuat dari miliknya juga. Pria berusia 300 plus tahun itu adalah pangkat 5 kaisar setengah bela diri. Adapun pria 600 lebih tahun, dia adalah peringkat 7 kaisar setengah bela diri. Kultivasinya sama dengan Half Martial Emperor White AP. Kakak ketiga, kakak kelima, kakak kesembilan, kalian semua benar-benar punya waktu untuk repot-repot dengan hal semacam ini? Yan Ru berjalan mendekat dan bertanya dengan senyum berseri-seri. Ternyata ketiga orang ini adalah saudara kandung Yan Ru. Seperti dia dan Yan Lei, mereka bertiga adalah anak-anak kepala klan Yan Clan. Apa yang salah? Hanya kamu, gadis, yang diizinkan menikmati keaktifan ini. Dan saudara perempuanmu yang kesembilan tidak diizinkan melakukan hal yang sama? Mata saudara perempuan kesembilan itu menyipit ketika dia memperlihatkan senyum yang memikat. Namun, senyumnya benar-benar berbeda dari senyum naif dan polos Yan Ru. Meskipun tampak sangat menawan, itu sebenarnya sangat cerdas dan kejam. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang telah hidup lebih dari 100 tahun. Meskipun dia telah berhasil mempertahankan penampilannya melalui metode khusus, dia tidak dapat mempertahankan pola pikir murni sepanjang waktu. Adik ke-9, itu tidak akan terjadi. Hari ini adalah pertemuan generasi muda. Kamu semua tidak dapat dianggap berasal dari generasi muda. Dengan demikian, kamu tidak dapat berpartisipasi, kata Yan Ru dengan senyum nakal. Ruer, berhenti bermain-main. Saudara ketiga mendorong Yan Ru ke samping dan berjalan ke Yan Xie. Dia berkata, Lil Bro Yan Xie, bawa kami juga ke leluhur. Sudah sangat lama sejak kami terakhir melihatnya juga. Kami juga ingin memberikan penghormatan kepadanya. Petik 2. Meskipun saudara ketiga ini adalah karakter tingkat kakak tertua di antara saudara-saudara Yan, dia sangat sopan terhadap Yan Xie. Bahkan ada sedikit nada hormat dalam nada bicaranya.
Bahkan, sangat sedikit orang di seluruh Yan Clan tidak akan memuja Yan Xie. Adapun alasan mengapa, itu tidak lain adalah karena orang yang berdiri di belakang Yan Xie adalah leluhur Yan Clan mereka. Kami bersaudara, tidak perlu bersikap sopan. Ayo, kalian semua bisa mengikutiku. Ketika Yan Xie berbicara, dia mulai berjalan ke langit dan menuju ke arah yang Chu Feng dan yang lainnya telah tinggalkan. Meskipun langkah kakinya tidak tergesa-gesa, kecepatannya sangat cepat. Melihat itu, Yan Ru dan saudara kandung lainnya juga buru-buru mengikutinya. Kota tempat Yan Clan tinggal sangat besar. Daripada menyebutnya sebagai kota, akan lebih akurat untuk menggambarkannya sebagai negara. Daerah yang dicakup oleh pembentukan roh dunia itu sangat luas. Itu menutupi segala sesuatu sejauh mata memandang, dan tampaknya tak terbatas. Pada saat ini, Chu Feng dan yang lainnya, di bawah kepemimpinan Dugu Xingfeng, telah tiba di wilayah timur laut kota Yan Clan. Tempat ini adalah pegunungan. Ada pegunungan tinggi, air terjun, bunga, tanaman, pohon, dan bahkan babi hutan, anjing liar, hewan liar dan hewan kecil lainnya. Namun, tidak ada bangunan di wilayah ini. Udara alam sangat berat di tempat ini. Jika dibandingkan dengan istana yang indah dan indah, tempat ini terlihat sangat kontras. Sekitar pegunungan ini adalah lapisan pembentukan roh yang sama sekali baru. Pembentukan roh ini berkali-kali lebih kuat daripada yang menutupi tempat di mana klan Yan tinggal. Kedua formasi roh tidak bisa didiskusikan satu sama lain. Ada 8 tetua yang duduk bersila di kaki gunung. Masing-masing dari mereka sangat tua dan memiliki rambut kepala yang putih. Mereka duduk di sana tanpa bergerak, seperti 8 lonceng kuno. Adapun aura mereka sebenarnya sama dengan Dugu Xingfeng dan yang lainnya. Mereka semua kaisar setengah marsial setengah puncak. Wos. Ketika Chu Feng dan yang lainnya mendekat, 8 tetua semua membuka mata mereka secara bersamaan. Tatapan tajam dan sombong mereka mulai menembak ke arah Chu Feng dan yang lainnya. Pandangan itu sangat dingin. Namun, ketika mereka melihat kepala klan Yan Clan, rasa dingin di tatapan mereka langsung menghilang. Tak satu pun dari mereka mengatakan apapun. Sebaliknya, mereka semua membuka telapak tangan secara serempak. Kemudian, kunci roh dunia terbang keluar dari masing-masing telapak tangan mereka, total 8 kunci. Setelah 8 kunci roh dunia menyatu bersama, mereka menembakkan sinar cahaya. Sinar cahaya itu mendarat di formasi roh dunia dan meninggalkan pintu masuk. Sungguh pembentukan roh dunia yang luar biasa. Melihat ini, mata Chu Feng bersinar dengan kekaguman. Meskipun pembentukan roh yang ditempatkan Yan Clan di sekitar kota sangat kuat, Chu Feng yakin bahwa dia bisa membukanya, diberikan waktu yang cukup. Namun, pembentukan roh ini adalah sesuatu yang Chu Feng tidak akan bisa buka tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Ini adalah mahakarya spiritual dunia jubah naga Mark Royal, kata Hong Qiang. Seorang spiritualis dunia jubah naga tanda naga? Begitu ya, itu tidak mengherankan kalau begitu, Chu Feng tahu seperti apa keberadaan spiritualis dunia yang diselubungi oleh naga Mark Royal. Mereka adalah para spiritualis dunia yang paling kuat di seluruh tanah suci martialisme. Hanya dengan pikiran, mereka bisa menjatuhkan gunung dan menjungkir balikan laut. Mereka adalah eksistensi yang mirip dengan dewa. Namun, spiritualis dunia jubah naga Mark Jubah sangat jarang. Di seluruh tanah suci martialisme, mereka adalah orang-orang yang dapat dihitung dengan jari seseorang. Karena klan Yan tidak memiliki spiritualis dunia, itu berarti mereka pasti telah meminta orang lain untuk membantu mereka mengatur pembentukan roh ini. Namun, setelah dipikirkan lebih dekat, Chu Feng merasa itu tidak mengejutkan. Saat itu, klan Yan telah berada di puncak tanah suci martialisme. Dengan demikian, mereka pasti berhasil mengenal banyak orang. Untuk dapat meminta bantuan spiritualis dunia jubah naga Mark Royal tidak akan aneh. Semua orang, tolong, saat ketua klan Yan Clan berbicara, dia berjalan ke pegunungan besar di depan mereka. Melihat itu, Chu Feng dan yang lainnya segera mengikutinya. Jalan gunung itu sangat terjal. Namun, kepala klan Yan Clan terus berjalan di tanah sepanjang waktu. Kemungkinan, ada semacam aturan. Dengan demikian, Chu Feng dan yang lainnya merasa tidak cocok untuk terbang di tempat ini. Dengan demikian, mereka mengikuti di belakang kepala klan Yan Clan sepanjang waktu. Untungnya, meskipun mereka semua berjalan di tanah, kecepatan mereka masih sangat cepat. Segera, mereka tiba di jurang. Ketika melihat dari luar jurang, semuanya tampak normal. Namun, ketika mereka tiba di tepi jurang dan melihat ke bawah, itu menjadi pemandangan yang luar biasa. Api merah membumbung dari bawah. Mampu menjatuhkan gunung dan menjungkirkan lautan, itu adalah lautan api yang sesungguhnya. Gelombang api melonjak ke langit seperti naga berapi keluar dari laut. Itu sangat perkasa. Nyala api ini bukanlah nyala api biasa. Meskipun Chu Feng sangat dekat dengan api, dia tidak dapat merasakan sedikit pun kehangatan dari mereka. Namun, jika dia jatuh ke lautan api, maka, belum lagi dia, bahkan orang-orang seperti Dugu Xingfeng akan langsung dibakar menjadi abu. Kekuatan kaisar bela diri adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Bab 1522 menunggu jawaban. Boom. Tiba-tiba, lautan api mulai tenggelam. Seolah-olah lubang besar telah dibuka di bawahnya, dan nyala apinya turun ke bawah. Segera, lautan api yang ganas benar-benar menghilang, dan dasar jurang muncul di hadapan garis pandang Chu Feng. Bagian bawah jurang sama sekali berbeda dari apa yang telah diantisipasi Chu Feng dan yang lainnya. Itu tidak sepi seperti gurun, juga tidak panas dan panas.
Sebaliknya, itu ditutupi dengan sayuran. Semua jenis tanaman eksotis berbeda memenuhi wilayah di bawah ini, itu sangat gembira. Di jurang itu, di kehijauan yang luas itu, duduk seorang lelaki tua. Pria tua ini memiliki kepala yang lebih berambut dari salju musim dingin, dan gaun merah lebih cerah dari matahari fajar. Adapun auranya, itu lebih dalam daripada air yang terdalam. Seseorang tidak bisa memahami penanamannya. Jika seseorang tidak melihatnya duduk di sana, ia tidak akan menyadari bahwa ia ada di sana. Namun, saat melihatnya, seseorang kemudian akan menyadari betapa menakutkannya pria tua itu. Adapun orang tua itu, dia secara alami leluhur Yan Clan. Xing Feng, sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu masih ingat orang tua ini, kata leluhur Yan Clan dengan senyum berseri-seri. Senior, bagaimana mungkin Xing Feng melupakanmu? Hanya, kamu telah mengikuti pelatihan tertutup selama waktu itu. Jadi, Xing Feng merasa tidak cocok mengganggu kamu. Dugu Xing Feng segera tiba di dasar jurang dan menyapa lelaki tua itu dengan menggenggam tinjunya dengan satu tangan dengan hormat. Junior Miao Renlong, Junior Hong Qiang, Junior Chu Feng, memberikan penghormatan kepada seniornya. Mengikuti Dugu Xing Feng, Chu Feng dan yang lainnya semuanya mendarat di dasar jurang. Hal pertama yang mereka lakukan setelah mendarat adalah dengan hormat menyambut leluhur Yan Clan ini. Pemuda itu cukup bagus. Namamu Chu Feng kan? Leluhur Yan Clan melirik kerumunan. Pada akhirnya, tatapannya berhenti pada Chu Feng. Senior, junior ini memang bernama Chu Feng, jawab Chu Feng. Bakatmu layak. Di masa depan, kamu pasti akan menjadi orang yang sangat cakap. Leluhur Yan Clan memberikan penilaian seperti itu. Terima kasih, senior, atas pujian kamu. Chu Feng menyatakan terima kasih. Xing Feng, pastikan untuk merawatnya dengan benar. Bertahun-tahun kemudian, Majelis Suci Cianwood kamu akan memiliki kaisar bela diri yang lain, kata leluhur Yan Clan kepada Dugu Xing Feng. Senior, tolong yakinlah, saat ini, Chu Feng adalah murid yang sangat aku hormati. Aku pasti akan memberikan semua yang aku bisa untuk merawatnya, kata Dugu Xing Feng. Senior, sebenarnya, aku datang ke sini dengan permintaan. Xing Feng, jika itu orang lain, aku bahkan tidak mau repot-repot mendengarkan permintaan mereka, dan akan sudah mengatakan pada mereka untuk enyahlah. Namun, karena kamu yang mengajukan permintaan, aku tidak akan memarahimu. Sebaliknya, aku hanya akan menanyakan ini kepada kamu. Hal yang ingin kamu minta dari aku, apakah itu mengharuskan aku meninggalkan tempat ini? Leluhur Yan Clan bertanya. Senior, aku khawatir masalah ini mengharuskanmu meninggalkan tempat ini sebentar, kata Dugu Xing Feng. Kalau begitu, kamu bisa melupakannya. Jangan katakan hal ini kepadaku lagi, sehingga kamu tidak merusak hubungan yang kita miliki. Leluhur Yan Clan melambaikan tangannya dan mengatakan pada Dugu Xing Feng untuk tidak menyebutkan permintaan lagi. Jika Dugu Xing Feng menyebutkannya lagi, dia akan menjadi tidak bahagia. Pada saat ini, Dugu Xing Feng mulai ragu-ragu. Bahkan Hong Qiang dan yang lainnya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa leluhur Yan Clan ini akan menjadi tidak masuk akal. Namun, setelah memikirkannya, mereka bisa menerima penolakan leluhur Yan Clan. Setelah mencapai tingkat leluhur Yan Clan, keinginan mereka untuk mencapai Dao sangat tinggi. Mereka semua ingin melepaskan diri dari dunia fana ini agar dapat lebih memahami Dao dalam mengejar tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Ini terutama berlaku untuk leluhur Yan Clan ini. Dia telah memutuskan untuk tidak menyibukkan diri dengan masalah-masalah klan Yan. Dengan demikian, bagaimana mungkin membuatnya mudah menyibukkan diri dengan masalah orang luar? Fakta bahwa dia bersedia berbicara dengan Dugu Xing Feng sudah sangat sederhana darinya. Setelah ragu-ragu sejenak, Dugu Xing Feng memutuskan untuk berani mengambil risiko membuat marah leluhur Yan Clan dan berbicara lagi. Dapat dilihat bahwa ia telah memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya untuk Chu Feng. Senior, tolong izinkan aku untuk menyelesaikan. Hal ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan junior ini. Alih-alih, itu adalah sesuatu yang dibutuhkan Chu Feng. Petik 2. Chu Feng adalah satu-satunya murid dengan jumlah bakat paling luar biasa yang pernah muncul di Gunung Cianwood kami. Tidak hanya dia memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, dia juga telah berhasil menjadi seorang spiritualis jubah kerajaan di usianya yang masih muda. Petik 2. Dia tidak mengabaikan kultivasi bela diri atau teknik roh dunia. Di seluruh tanah suci martialisme, seseorang seperti dia sangat langka. Petik 2. Saat ini, Chu Feng memiliki masalah penting yang harus dia urus. Sementara aku pergi bersamanya untuk membantunya menyelesaikan masalah penting itu, aku tidak memiliki kepastian keberhasilan mutlak. Petik 2. Itulah sebabnya aku datang untuk meminta bantuan senior. Dugu Xing Feng, izinkan aku bertanya. Murid siapa ini Chu Feng? Leluhur Yan Clan bertanya. Dia adalah murid Gunung Cianwood kita, jawab Dugu Xing Feng. Karena dia adalah murid Gunung Cianwoodmu, bagaimana hubungannya dengan klan Yan kita? Mengapa aku harus membantunya? Petik 2. Jika kamu mencari bantuan, orang-orang majelis suci Cianwoodmu yang seharusnya membantunya. Mengapa kamu datang untuk meminta bantuan aku sebagai gantinya? Leluhur Yan Clan tampaknya agak tidak senang. Namun, dia belum marah. Senior, masalah ini sangat memprihatinkan. Sangat tidak nyaman bagi para senior Gunung Cianwood kami untuk membantu Chu Feng dengan masalah ini. Karena itu, Xing Feng hanya bisa datang untuk meminta bantuan senior. Petik 2. Chu Feng benar-benar jenius yang jarang terlihat. Junior sama sekali tidak melebih-lebihkan.
Chu Feng memiliki potensi untuk menjadi tuan, kata Dugu Xing Feng. Potensi untuk menjadi tuan? Hah, Xing Feng, oh Xing Feng, tahukah kamu apa artinya memiliki potensi untuk menjadi penguasa? Petik 2. Sementara aku mengakui bahwa teman kecil ini dengan nama Chu Feng memiliki bakat luar biasa. Apakah kamu tahu berapa banyak orang dengan bakat seperti yang aku temui selama bertahun-tahun yang aku habiskan mencari melalui tanah suci martialisme? Jika dia benar-benar seseorang yang berpotensi menjadi penguasa, aku, demi masa depan umat manusia, memang akan mempertimbangkan apakah akan membantunya atau tidak. Namun, dia sama sekali tidak memiliki potensi itu sama sekali. Namun, kamu datang untuk meminta bantuan aku menggunakannya sebagai dalih. Itu sama dengan kamu yang mencoba menipu aku. Petik 2. Xing Feng, kamu bisa pergi. Jangan muncul kembali di hadapanku dalam 100 tahun ke depan, leluhur Yan Clan marah. Meskipun dia tidak mengungkapkan kemarahannya dapat ditentukan dari nadanya. Saudara Dugu, tolong. Melihat itu, kepala klan Yan Clan melanjutkan untuk meminta Dugu Xing Feng dan yang lainnya untuk pergi. Senior, junior ini tidak akan pernah berani berbohong padamu. Kamu dapat memiliki Chu Feng bertarung melawan Yan Xie. Apakah Chu Feng benar-benar memiliki potensi? Kamu akan tahu setelah mengujinya. Dugu Xing Feng tidak pergi dan malah terus berbicara. Tidak perlu untuk mencoba. Dia bukan tandingan Yan Xie. Petik 2. Seseorang tidak bisa fokus pada dua tugas sekaligus. Dia berlatih teknik budidaya bela diri dan roh dunia. Dengan demikian, prospek masa depannya ditakdirkan terbatas. Petik 2. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia berlatih sepenuh hati dalam budidaya bela diri, itu masih tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan bagi Yan Xie. Yan Xie adalah seorang jenius yang hanya berhasil aku temukan setelah beberapa ribu tahun mencari. Di seluruh tanah suci martialisme, hanya ada satu jenius seperti dia. Petik 2. Mata leluhur Yan Clan menjadi merah. Setelah itu, aura yang tak terlihat mulai memancar darinya dan mulai membungkus semua orang. Sebelum aura ini, Chu Feng merasa seperti akan mati lemas. Bahkan tubuhnya menjadi sangat lamban. Bahkan kekuatan bela diri di dalam tubuhnya berhenti mengalir. Pada saat ini, Chu Feng merasa seolah-olah semua kekuatannya telah dilucuti. Dia merasa seolah-olah semua tahun kultivasinya sia-sia. Lawannya masih sangat kuat, begitu kuat sehingga dengan satu pikiran, tubuhnya akan terkoyak, tulangnya hancur dan kesadarannya benar-benar padam. Dalam situasi seperti ini, bahkan Dugu Xing Feng tidak berani mengatakannya lagi. Dia benar-benar takut bahwa leluhur Yan Clan akan membunuhnya. Meskipun persahabatan mereka sangat dalam, dia masih tidak berani memprovokasi dia lagi. Itu karena sangat menakutkan bagi seorang kaisar bela diri untuk marah. Leluhur, aku ingin mencobanya. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Setelah itu, 6 angka mendarat dari puncak jurang. Keenam orang ini adalah Yan Xie, Yan Lei, Yan Ru dan yang lainnya. Leluhur Yan Clan tidak memperhatikan salam sopan yang dibuat Yan Lei dan yang lainnya ke arahnya. Sebaliknya, dia langsung berbalik ke Yan Xie dan bertanya, Yan Xie, apa yang kamu katakan? Leluhur, aku ingin bertarung melawan Chu Feng ini, kata Yan Xie. Mengapa, kamu ingin membantunya? Tanya leluhur Yan Clan. Tidak, aku hanya merasa bahwa dia memenuhi syarat untuk bertarung melawan aku, kata Yan Xie. Mendengar apa yang dikatakan Yan Xie, leluhur Yan Clan tiba-tiba menutup matanya. Seolah-olah dia tertidur. Tidak hanya aura menakutkan dari sebelumnya benar-benar menghilang, kerumunan bahkan tidak dapat merasakan jejak aura tunggal dari leluhur Yan Clan sekarang. Jika mereka tidak melihat leluhur Yan Clan ini dengan mata mereka sendiri sekarang, tidak ada yang akan percaya bahwa ada orang lain, dan orang yang hidup di atas itu, hadir di tempat ini. Pada saat ini, daerah di sekitar mereka menjadi sangat sunyi. Bahkan suara napas dan detak jantung tidak bisa didengar. Dugu Xing Feng dan yang lainnya semuanya berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kondisi pikiran mereka sangat tenang. Mereka tahu bahwa leluhur Yan Clan sedang berpikir. Apakah mereka mungkin bisa mendapatkan bantuan leluhur Yan Clan? Semuanya akan tergantung pada respons leluhur Yan Clan. Bab 1523. Apakah aku memenuhi syarat untuk melawan kamu sekarang? Wos. Akhirnya, mata leluhur Yan Clan yang tertutup rapat dibuka kembali. Dia melirik Chu Feng dan Yan Xie. Kemudian, dia berkata kepada Yan Xie, tinju dan kaki tidak memiliki mata. Kamu harus berhenti ketika kemenangan dan kekalahan telah ditentukan. Ngomong-ngomong, kamu tidak boleh membunuh teman kecil Chu Feng. Petik 2. Begitu leluhur Yan Clan mengucapkan kata-kata ini, Chu Feng dan yang lainnya sangat gembira. Ini berarti bahwa leluhur Yan Clan telah setuju untuk memiliki Chu Feng bertarung melawan Yan Xie. Namun, niat dibalik kata-kata leluhur Yan Clan tidak hanya itu. Sementara dia mengatakan kepada Yan Xie untuk berhenti ketika kemenangan dan kekalahan ditentukan, dia tidak mengatakan itu kepada Chu Feng. Ini berarti bahwa dia sangat percaya bahwa Yan Xie akan menang, dan bahwa tidak mungkin bagi Chu Feng untuk mengalahkan Yan Xie. Tiba-tiba, tubuh Yan Xie bergeser. Dia telah menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berdiri di langit di atas jurang dengan awan. Chu Feng, tolong, berdiri di langit. Yan Xie mengepalkan tangannya dengan hormat dengan satu tangan ke Chu Feng. Lil Bro Yan Xie, dia sebenarnya ingin bertarung melawan seseorang secara aktif ini. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya melakukan hal ini, saudari ke-9 Yan Clan membuka mulut kecilnya dengan kaget. Bahkan, bukan hanya dia yang menunjukkan kejutan. Yan Lei, Yan Ru dan yang lainnya juga terkejut dengan tindakan Yan Xie.
Yan Xie dipandang sebagai orang yang memiliki potensi untuk menjadi penguasa. Di antara sesama generasi mudanya, tidak ada yang bisa menyaingi dia. Dia berdiri di puncak, tempat yang sunyi itu. Inilah yang telah menciptakan karakternya yang antisosial dan sombong. Belum lagi orang luar, dia bahkan jarang repot-repot berurusan dengan orang-orang dari klan Yan. Sepanjang hari, Yan Xie hanya tahu tentang pelatihan. Dengan demikian, ia diakui sebagai pecandu seni bela diri. Kadang-kadang akan ada anggota generasi muda yang akan datang untuk memberi hormat kepada Yan Xie. Namun, Yan Xie akan menolak untuk bertemu mereka, apalagi berdebat dengan mereka. Namun, Yan Xie hari ini benar-benar berbeda dari biasanya. Emosi langka muncul di wajahnya. Itu adalah emosi kegembiraan. Tampaknya Chu Feng telah memicu keinginan Lil Bro Yan Xie untuk bertarung. Untuk bisa mendapatkan pengakuan Lil Bro Yan Xie, Chu Feng ini jelas bukan seseorang yang bisa dianggap remeh. Ini akan menjadi pertarungan dua orang jenius yang jarang terlihat. Terlepas dari siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah, itu pasti akan menjadi pertempuran yang sangat luar biasa, kata saudara ketiga klan Yan. Betul, tampaknya kita telah membuat keputusan yang tepat untuk datang ke sini, saudara kelima Yan Clan tersenyum dan mengangguk. Dia bersuka cita pada kenyataan bahwa dia akan dapat melihat pertempuran yang langka. Berdasarkan apa yang kamu semua katakan, bukankah itu berarti bahwa Chu Feng benar-benar dapat melawan kakak laki-laki Yan Xie? Mendengar evaluasi itu, tatapan skeptis muncul di mata Yan Ru. Meskipun dia telah mengalami kekuatan Chu Feng, dia tidak berpikir bahwa Chu Feng benar-benar mampu melawan Yan Xie. Dia secara pribadi telah melihat kekuatan Yan Xie sebelumnya. Suatu kali, Yan Xie telah bertarung melawan 10 monster tingkat setengah-setengah Martial Emperor. 10 monster tingkat setengah-setengah bela diri Kaisar bela diri ini sangat menakutkan. Namun, mereka semua akhirnya dibunuh oleh Yan Xie. Adapun Yan Xie, dia tidak rusak sedikitpun, dan telah keluar dari pertempuran tanpa cedera. Pada saat itu, Yan Xie masih belum menjadi Kaisar setengah bela diri. Sebaliknya, dia hanya menjadi peringkat 9 Martial King. Selain itu, aspek yang paling penting adalah bahwa Yan Xie tidak menunjukkan jejak rasa takut ketika melawan 10 binatang buas. Seolah-olah dia tahu sejak awal bahwa 10 binatang buas itu tidak akan cocok untuknya. Ketenangan, kepercayaan diri, kekejaman, dan perasaan nyaman semacam itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh seorang kultivator biasa. Setelah pertempuran itu, Yan Xie meninggalkan kesan yang tak terlupakan di hati Yan Ru. Kuat, sangat kuat. Kekuatan Yan Xie bukanlah apa yang dimiliki seseorang dari generasi muda. Dia begitu kuat sehingga menakutkan. Sejak hari itu, Yan Ru memahami apa artinya dengan memiliki potensi untuk menjadi penguasa. Meskipun dia tidak tahu tentang orang lain, dia tahu bahwa reputasi Yan Xie memiliki potensi untuk menjadi penguasa layak. Adapun Chu Feng, apakah dia benar-benar bisa bersaing dengan Yan Xie yang menakutkan? Alasan mengapa Yan Ru skeptis sebenarnya karena dia khawatir tentang Chu Feng. Meskipun dia tidak mengenalnya lama, Yan Ru tidak ingin Chu Feng terluka dalam pertarungan. Itu karena dia tahu bahwa jika Yan Xie menjadi marah, bahkan dia sendiri tidak akan bisa menahan niat pembunuhannya. Pada suatu kesempatan, dia mungkin akhirnya membunuh Chu Feng. Ini juga alasan mengapa leluhur Yan Clan mengucapkan kata-kata itu kepada Yan Xie. Meskipun leluhur Yan Clan telah memberitahu Yan Xie untuk berhenti ketika kemenangan dan kekalahan ditentukan. Dia sebenarnya mengisyaratkan kepada Yan Xie bahwa dia tidak harus menunjukkan belas kasihan, dan bisa membunuh Chu Feng. Leluhur klan Yan ingin Yan Xie membangun kekuatannya. Dia ingin menggunakan kehidupan Chu Feng sehingga Yan Xie dapat membangun kekuatannya untuk Dugu Xingfeng dan yang lainnya. Saudara Yan Xie, tolong, pada saat ini, Chu Feng telah tiba di langit di dalam awan juga. Karena sopan santun, dia juga menggenggam tangannya ke arah Yan Xie. Sebenarnya, Chu Feng sangat berterima kasih kepada Yan Xie. Jika itu bukan untuk Yan Xie, dia kemungkinan besar tidak akan memiliki kesempatan untuk membuktikan diri. Wos. Tiba-tiba, mata Yan Xie bersinar, dan lapisan aura tak terlihat dengan cepat menabrak Chu Feng. Meskipun awan putih di sekitarnya tidak berubah sama sekali, Chu Feng merasakan tekanan besar dari aura Yan Xie. Sementara itu adalah aura Yan Xie, itu bukan aura biasa. Aura itu mengandung sejumlah besar kekuatan penghancur dan niat membunuh. Yan Xie mampu mengendalikan aura ini seolah-olah dia mengendalikan senjata. Dia akan dapat menggunakannya untuk menyerang di mana saja dia mau. Bahkan jika tubuhnya berdiri tanpa bergerak, dia masih bisa secara akurat menjatuhkan orang lain hanya dengan pikirannya. Selanjutnya, target yang dia kunci tidak akan bisa melarikan diri. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mempertahankannya, melawannya langsung, atau mati. Pada saat ini, target Yan Xie adalah Chu Feng. Karena Yan Xie tidak bergerak, Chu Feng memutuskan untuk tidak bergerak juga. Dengan pemikiran, kekuatan roh tingkat kerajaan emas melonjak seperti gelombang kekerasan sebelum berubah menjadi penghalang defensif yang menutupi Chu Feng sepenuhnya. Jika serangan aura Yan Xie adalah serangan yang akan mencari celah di pertahanan seseorang dan menjatuhkannya, maka formasi defensif 360 derajat Chu Feng adalah sesuatu tanpa celah sama sekali dalam pertahanannya. Wos, Yan Xie tahu bahwa pembentukan roh Chu Feng mampu bertahan melawan serangan auranya. Dengan demikian, sebelum auranya menyerang pembentukan roh Chu Feng, Yan Xie menghentikannya. Semuanya terjadi dengan sangat cepat dan berakhir dengan sangat cepat.
Orang-orang biasa hanya bisa melihat bahwa Chu Feng telah menggunakan pembentukan roh, tetapi tidak dapat melihat bahwa Yan Xie telah melancarkan serangan pada Chu Feng terlebih dahulu. Aku tidak salah. Teknik roh duniamu mampu bertarung melawanku. Yan Xie menjadi lebih bersemangat. Tindakannya sebelumnya hanyalah sebuah ujian. Namun, hasil tesnya sangat memuaskan baginya. Meskipun teknik roh duniaku memang mampu bertarung melawanmu, aku tidak berencana untuk bertarung melawanmu dengan teknik roh duniaku. Aku berencana untuk bertarung melawan kamu menggunakan kekuatan bela diri aku, kata Chu Feng. Kamu tidak berencana untuk menggunakan teknik roh duniamu? Yan Xie terkejut. Itu benar, Chu Feng mengangguk. Apakah kamu memandang rendah aku? Yan Xie menjadi tidak senang. Yang dia minati adalah teknik roh dunia Chu Feng, karena dia merasa bahwa teknik roh dunia Chu Feng sangat kuat. Namun, budidaya Chu Feng terlalu lemah. Jika Chu Feng benar-benar bertarung melawannya dengan kekuatan bela diri, maka dia merasa bahwa Chu Feng akan mempermalukannya dan memandang rendah dirinya. Kamu salah. Aku berencana untuk menggunakan kekuatan bela diri untuk melawan kamu bukan karena aku memandang rendah kamu. Sebaliknya, itu karena aku menghormati kamu, kata Chu Feng. Hargai aku, kamu ingin bertarung melawan aku dengan budidaya kamu hanya dari peringkat 8 Martial King? Apakah itu bagaimana kamu menghormati aku? Alis Yan Xie menyipit. Dia benar-benar marah. Apa yang sedang dilakukan Chu Feng? Pada saat ini, Yan Lei dan yang lainnya di bawah semua bingung. Cara mereka melihatnya, apa yang dilakukan Chu Feng tidak hanya mempermalukan Yan Xie, dia juga memprovokasi leluhur Yan Clan. Ini hanya mirip dengan mencari kematian. Namun, dibandingkan dengan orang-orang dari klan Yan, Dugu Xingfeng, Hong Qiang dan yang lainnya semuanya sangat tenang. Mereka semua tahu bahwa kekuatan bela diri Chu Feng sama sekali tidak kalah dengan teknik roh dunianya. Bahkan, itu bahkan lebih kuat dari teknik roh dunianya. Thunder Armor dan Thunder Wings milik Chu Feng hanyalah keterampilan yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Selain itu, mereka juga keterampilan yang paling menarik perhatian. Hanya dengan menggunakan itu akan Chu Feng dapat membuat leluhur Yan Clan mengakuinya. Zeus. Tepat pada saat ini, kilat melintas di mata Chu Feng. Setelah itu, Thunder Armor-nya muncul. Pada saat armor guntur muncul, budidaya Chu Feng langsung meningkat ke peringkat 9 Raja Bela Diri. Apa itu? Kultivasinya benar-benar meningkat secara instan? Tanda seru. Petik 2. Benar saja, mata kerumunan Yan Clan semua bersinar setelah melihat peningkatan budidaya Chu Feng. Meskipun mereka tahu bahwa ada metode yang dapat meningkatkan budidaya seseorang, yang dapat digunakan dengan mudah seperti Chu Feng sangat jarang. Ini tidak tampak seperti teknik misterius terlarang, juga tidak tampak seperti tubuh ilahi. Apa sebenarnya yang digunakan Chu Feng? Mungkinkah itu garis keturunan yang diwarisi? Namun, itu bahkan lebih kecil kemungkinannya. Setelah semua, garis keturunan warisan terkuat di Tanah Suci Martialism adalah orang-orang dari 4 klan Kekaisaran Besar. Adapun garis keturunan warisan 4 klan Kekaisaran Besar, mereka benar-benar berbeda dari fenomena yang ditampilkan Chu Feng. Tepat pada saat kerumunan itu benar-benar terkejut, guntur sayap Chu Feng tiba-tiba menyebar dari punggungnya seperti 2 bilah tajam. Pada saat itu, budidaya Chu Feng meningkat sekali lagi. Dia sekarang peringkat 1 kaisar setengah bela diri. Meskipun perubahan ini terjadi dalam sekejap, itu cukup untuk menyebabkan orang-orang dari Yan Clan hadir, dari Yan Ru dan Yan Lei sampai ke leluhur Yan Clan. Untuk menampilkan ekspresi kaget di wajah mereka. Pada saat ini, lawan Chu Feng, mata Yan Xie juga dipenuhi dengan kejutan. Dia benar-benar tidak pernah berharap bahwa Chu Feng akan memiliki teknik semacam ini untuk dapat secara instan meningkatkan kultivasinya sebanyak 2 tingkat. Selanjutnya, ini bukan dia menyembunyikan kultivasi yang sebenarnya. Sebaliknya, dia telah meningkatkannya. Dia pasti meningkatkannya. Saudara Yan Xie, dengan kultivasi aku saat ini, apakah aku memenuhi syarat untuk bertarung melawan kamu sekarang? Tanya Chu Feng dengan senyum di wajahnya. Bab 1524 Showdown Intense. Meskipun kultivasi kamu cukup, aku tidak tahu apa kekuatan pertempuran kamu. Yan Xie tersenyum ringan. Setelah itu, langkah kakinya berubah. Dia berubah menjadi sinar cahaya dan langsung tiba di depan Chu Feng. Dia tidak menggunakan keterampilan bela diri. Sebaliknya, ia memilih untuk bertarung melawan Chu Feng melalui pertempuran jarak dekat. Pa. Saat kepalan tangan dan telapak tangan Yan Xie bergerak di langit, itu sangat menyilaukan dan pesta untuk mata. Namun, ini masih bukan keterampilan bela diri. Yan Xie hanya menyerang Chu Feng dengan tubuh fisiknya. Namun, serangan Yan Xie sama sekali tidak kalah dengan keterampilan bela diri. Di tingkat Yan Xie, satu jentikan jari-jarinya bisa menghancurkan ruang, dan gebrakan kakinya bisa menghancurkan bumi. Kemampuannya untuk menggunakan kekuatan bela diri sudah dekat puncak. Setiap serangannya sangat kuat, setiap gerakannya terbuat dari kesempurnaan. Orang bisa langsung tahu apakah seseorang ahli atau tidak ketika mereka melepaskan keterampilan mereka. Serangan Yan Xie menyebabkan Chu Feng langsung merasakan gelombang tekanan raksasa. Dalam sekejap, setiap sendi dan setiap sel di tubuh Chu Feng merasakan ancaman yang sangat besar. Jika serangan Yan Xie mendarat, Chu Feng tidak hanya akan terluka di satu lokasi. Sebaliknya, semua persendiannya akan patah. Chu Feng akan benar-benar dikalahkan. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng merasakan penindasan luar biasa dari seseorang dari kultivasi yang sama. Benar saja, Yan Xie sangat kuat. Namun, bahkan dengan ini yang terjadi,
Chu Feng masih tetap sangat tenang dan tidak tergesa-gesa. Dia menjulurkan telapak tangannya seperti dua bilah tajam. Chu Feng tidak memilih untuk membela terhadap Yan Xie. Sebaliknya, ia memilih untuk melawan. Saat Chu Feng mengayunkan kedua telapak tangannya, dia merobohkannya ke pergelangan tangan Yan Xie. Meskipun mereka adalah telapak tangan, mereka lebih tajam daripada pedang. Karena pergelangan tangan adalah lokasi yang rapuh, jika pemogokan telapak tangan Chu Feng mendarat, tangan Yan Xie akan dipotong oleh Chu Feng. Karena Yan Xie adalah seorang ahli, dia tahu apa niat Chu Feng. Maka, setelah menyadari bahwa situasinya buruk, ia segera mengubah serangannya. Dari telapak tangan, ia beralih ke tinju dan mengubah targetnya menjadi tangan pisau Chu Feng. Dia berencana menggunakan tinjunya yang tidak bisa dihancurkan untuk menghancurkan tangan pisau Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa tangan besi Yan Xie sangat tangguh, lebih keras daripada tangan pisaunya. Dengan demikian, ia mengepalkan jari-jarinya menjadi dua kepalan tangan besi dan memukulnya ke arah kepalan tangan Yan Xie yang masuk. Bang, 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 bang. Konfrontasi antara dua pasang tinju menciptakan banyak ledakan. Kecepatan kedua pejuang itu terlalu cepat. Berjuang dalam jarak sedekat itu, tinju mereka bahkan tidak seperti tinju. Sebaliknya, mereka lebih seperti tendangan. Namun, ini bukan aspek penting. Aspek penting adalah bahwa kedua pejuang itu sama-sama terbentur oleh lawan mereka setelah tinju mereka bertabrakan satu sama lain. Konfrontasi tinju berakhir dengan hasil seri. Keterampilan hebat. Yan Xie berteriak keras. Pada saat ini, dia sangat bersemangat. Setelah itu, Yan Xie melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan bela diri yang tak terbatas mulai melonjak maju. Kekuatan bela dirinya membentuk pusaran emas yang berputar dengan keras. Pusaran itu benar-benar terlalu kuat. Bahkan ruang pun terdistorsi dan hancur olehnya. Chu Feng tahu bahwa ini bukan lagi penggunaan kekuatan bela diri yang sederhana. Sebaliknya, itu adalah keterampilan bela diri. Selain itu, ini bukan keterampilan bela diri yang biasa, itu adalah keterampilan tabu marsial. Selanjutnya, itu adalah keterampilan marsial bumi tabu di atas itu. Yan Xie akhirnya menjadi serius. Wos. Chu Feng bergerak eksplosif ke belakang. Pada saat yang sama, dia menggenggam kedua telapak tangannya. Dalam sekejap, angin, kilat, air, api, dan tanah, kelima elemen yang berbeda ini, muncul secara eksplosif dari daerah sekitarnya. Pada saat ini, pusaran emas Yan Xie sudah akan mencapai Chu Feng. Namun, kelima elemen itu juga berubah menjadi pusaran. Mereka mulai berputar di sekitar Chu Feng dan benar-benar mengandungnya di dalam mereka. Boom! Tabrakan dari dua keterampilan bela diri menciptakan banyak ledakan. Meskipun riak energi dipancarkan di semua tempat, tak satu pun dari dua keterampilan bela diri dikalahkan oleh yang lain. Sebaliknya, seperti dua puncak besar, dua keterampilan bela diri mulai bertabrakan satu sama lain saat mereka berputar cepat di langit. Semakin dekat dua keterampilan bela diri tumbuh, semakin kuat kekuatan tabrakan mereka menjadi. Namun, ketika tekanan meningkat, pusaran emas mulai tumbuh lebih lemah. Pada akhirnya, itu menghilang seperti asap di udara tipis. Melihat adegan ini, kerumunan dari klan Yan semua tercengang. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa itu adalah keterampilan bela diri Yan Xie yang akhirnya akan kalah dalam konfrontasi. Erten tabu, Flamme si Technique. Namun, Yan Xie sama sekali tidak berkecil hati dengan kehilangan itu. Dengan pikiran, pakaiannya mulai bergetar. Pada saat ini, dia tidak lagi tampak seperti manusia. Sebaliknya, dia seperti dewa api. Api tanpa batas berubah menjadi gelombang besar yang bisa menjulang di atas langit. Dengan geraman yang sangat jahat, api menelan seluruh wilayah saat mereka melonjak ke arah Chu Feng. Boom! Dalam sekejap, erten tabu milik Yan Xie, Flamme si Technique bertabrakan dengan erten tabu milik Chu Feng, formasi Five Elements. Meskipun erten tabu Chu Feng, formasi 5 elemen telah berhasil menang melawan pusaran emas Yan Xie, itu telah mengalami kerusakan yang sangat besar dalam prosesnya. Untuk menghadapi tabu erten Yan Xie, teknik api laut, tabu Earth Chu Feng, formasi 5 elemen benar-benar kalah. Sebelum gelombang demi gelombang api, tabu erten Chu Feng, formasi 5 elemen menjadi semakin lemah. Erten tabu, Flamme si Technique, tepat pada saat tabu erten Chu Feng, formasi 5 elemen akan runtuh dari serangan Yan Xie. Chu Feng menambahkan skill bela diri erten lainnya di atas tabu erten, formasi 5 elemen. Lebih jauh, erten tabu martial skill yang dia gunakan tidak lain adalah keterampilan bela diri yang sama yang digunakan Yan Xie sekarang, erten tabu, Flamme si Technique. Ketika leluhur Yan Clan melihat erten tabu, Flamme si Technique yang digunakan oleh Chu Feng, murid-muridnya segera menyusut dan ekspresi terkejut muncul di matanya yang sudah tua. Bagaimanapun, erten tabu, Flamme si Technique adalah keterampilan bela diri yang Yan Clan mereka tidak pernah ajarkan kepada orang luar. Bagaimana Chu Feng ini tahu keterampilan bela diri ini? Melihat itu, kepala klan Yan Clan segera mengirim transmisi suara ke leluhur Yan Clan untuk menjelaskan kepadanya apa yang telah terjadi. Dia memahami metode budidaya tabu bumi, teknik api laut dalam waktu 2 jam dan kemudian berhasil mempelajarinya hanya menggunakan pikirannya. Mendengar apa yang dikatakan ketua klan Yan Clan, guncangan muncul di mata leluhur Yan Clan. Ketika dia melihat ke Chu Feng lagi, perubahan khusus terjadi pada pandangannya. Boom! Pada saat ini, kedua lautan api sudah lama menutupi seluruh langit. Kedua api itu bertabrakan satu sama lain.
Mereka saling bersaing untuk melihat siapa yang akan menjadi Raja Api yang sebenarnya di wilayah ini. Dalam konfrontasi yang intens, Chu Feng benar-benar berhasil menduduki tangan atas. Chu Feng sebenarnya sekuat ini? Melihat bahwa Chu Feng telah menggunakan keterampilan bela diri Yan Clan mereka untuk mengalahkan Yan Xie sekali lagi, Yan Ru dan Yan Lei sangat ketakutan dengan kejutan yang tak ada bandingannya. Namun, dibandingkan dengan mereka berdua, Dugu Xingfeng, kepala klan Yan Clan dan yang lainnya tidak terkejut dengan apa yang terjadi. Dengan bakat seperti Chu Feng, memang tidak sulit baginya untuk menguasai keterampilan bela diri. Adapun Chu Feng mendapatkan di atas angin sekarang, itu juga bukan kebetulan. Meskipun tabu ertennya, formasi 5 elemen bukan tandingan tabu bumi Yan Xie, teknik laut api, ia masih mengirimkannya untuk memblokir tabu bumi Yan Xie, teknik laut api. Dengan demikian, Chu Feng berhasil membatalkan sebagian tabu bumi Yan Xie, teknik laut api. Setelah itu, Chu Feng tidak membubarkan tabu ertennya, formasi 5 elemen, dan malah melepaskan tabu ertennya sendiri, teknik laut api di atas tabu tembik bumi, formasi 5 elemen. Untuk bertarung melawan dua keterampilan marsial bumi tabu secara bersamaan, itu akan aneh jika Yan Xie mampu menang melawan mereka. Chu Feng adalah seseorang yang akan sepenuhnya menghitung setiap gerakannya saat bertarung melawan orang lain. Setiap langkah mundur dan langkah maju dipikirkan olehnya. Namun, ini adalah sesuatu yang sangat jarang terlihat di kalangan generasi muda. Paling tidak, Yan Lei, Yan Xie dan yang lainnya semua tidak memiliki kemampuan semacam ini. Wos. Tepat pada saat ini, tebasan tiba-tiba memotong lautan api. Ini benar-benar berhasil mengiris lautan api yang berkobar menjadi dua. Tebasan itu sangat kuat, bahkan Chu Feng tidak ingin menghabiskan banyak upaya untuk menerima tebasan yang masuk. Jadi, dia buru-buru pindah ke samping untuk menghindari tebasan ini. Chu Feng, mari kita lanjutkan pertarungan lain. Saat Chu Feng menghindari tebasan yang masuk, tubuh Yan Xie dengan cepat mendekatinya. Dia memegang pedang berapi besar di tangannya saat dia menyerbu ke arah Chu Feng. Pedang berapi besar itu adalah persenjataan kerajaan. Adapun tebasan itu, telah dilepaskan oleh pedang berapi besar itu. Alasan mengapa serangan tebasan sebelumnya begitu ganas adalah karena Yan Xie telah menggabungkan kedua persenjataan kerajaan dan keterampilan bela diri tabu mortal untuk melepaskan tebasan itu. Kamu menggunakan senjata, baiklah, aku akan menemanimu. Petik 2. Melihat itu, Chu Feng tersenyum ringan. Chu Feng memutuskan untuk tidak menghindar Yan Xie. Sebaliknya, dengan membalik telapak tangannya, pedang iblis-iblis Chu Feng muncul di tangannya. Memegang Demon Sealing Sword, Chu Feng dibebankan ke Yan Xie. Wos. Namun, pada saat Chu Feng hendak mendekati Yan Xie tiba-tiba melambaikan tangannya dan membuang pedang berapi besar di tangannya. Begitu pedang berapi besar itu meninggalkan tangan Yan Xie, pedang itu langsung berubah menjadi sinar cahaya yang berapi-api. Dengan lapisan demi lapisan api, seperti naga berapi-api, pedang itu ditembak langsung ke Chu Feng. Kecepatannya sangat cepat sehingga sangat sulit untuk menghindarinya. Break. Chu Feng tidak mau kalah. Melihat bahwa dia tidak dapat mengelak, dia memutuskan untuk tidak menghindar. Dia dengan erat memegang pedang penyegel iblis dan melambaikannya. Segera, tebasan sabit hitam gelap menyapu secara horizontal. Bahkan ruang itu sendiri diiris menjadi dua oleh tebasan Chu Feng. Adapun pedang berapi besar itu, meskipun sangat ganas, itu dibelah dua dengan kejam oleh tebasan sabit Chu Feng. Tidak baik, namun, Chu Feng tidak menampilkan sedikit pun sukacita setelah membelah pedang berapi besar. Sebaliknya, ia mulai mengerutkan kening dan berteriak di dalam hatinya. Bahaya besar akan menghubunginya. Bab 1525 One Blade Strike, 3 Slash. Bahaya yang mendekat adalah Yan Xie. Meskipun Yan Xie telah menembakkan pedang berapi besar itu, dia, bagaimanapun, saat ini memegang tombak di tangannya. Itu adalah tombak berapi-api. Terukir di tombak adalah seekor naga. Tubuh naga dipenuhi dengan api. Tombak ini sebenarnya berkali-kali lebih kuat dari pedang berapi besar dari sebelumnya. Itu karena tombak ini tidak memancarkan kekuatan raja. Sebaliknya, itu memancarkan kekuatan kaisar. Itu bukan royal armament. Sebaliknya, itu adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Yan Xie terlalu cepat. Dalam sekejap, dia telah tiba sebelum Chu Feng. Adapun tombak naga api di tangannya, itu diarahkan ke hati Chu Feng. Ternyata dia sudah merencanakan semua ini. Persenjataan kerajaan yang dia lemparkan ke arah Chu Feng tidak lebih dari pengalihan. Serangannya saat ini adalah tujuan sebenarnya. Chu Feng telah salah perhitungan. Sebagai masalah berdiri, Chu Feng tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia telah ceroboh. Pada saat dia menemukan sesuatu yang salah, Chu Feng telah menuangkan semua kekuatannya untuk menghindar. Namun, Yan Xie bukan siapa-siapa. Kecepatannya sama sekali tidak kalah dengan Chu Feng. Karena itu, mengikuti sinar merah dan bunyi puu, darah bersemi di langit. Chu Feng telah terluka. Meskipun dia berhasil menghindari serangan yang ditujukan ke jantungnya, lengan kirinya masih terserempet oleh tombak. Meskipun itu hanya luka superficial, meskipun tulangnya tidak terluka, tetap saja sebagian besar otot lengan kirinya telah diiris terpisah. Karena itu, darah dengan cepat mengalir dari lukanya. Chu Feng, dia. Ketika mereka melihat adegan ini, Dugu Xingfeng dan yang lainnya segera menjadi gugup. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Chu Feng terluka dalam pertarungan melawan orang dari generasi yang sama. Ini sama sekali tidak optimis. Seperti yang diharapkan dari Lil Bro Yan Xie. Di antara mereka yang memiliki kultivasi yang sama,
Mustahil bagi siapapun untuk menjadi pasangan yang cocok untuknya, saudara ketiga klan Yan menampilkan senyum di wajahnya. Itu wajar saja. Siapakah Lil Bro Yanxie? Dia adalah seseorang yang akan menjadi tuan. Orang seperti dia akan dapat memerintah era dan mengalahkan semua ahli di dunia. Meskipun ia belum sepenuhnya tumbuh, masih tidak mungkin untuk menemukan seseorang yang bisa menandinginya di generasi yang sama. Saudara kelima Yan Clan juga menunjukkan senyum yang sama. Namun, harus diakui bahwa Chu Feng adalah seorang jenius yang langka. Sayangnya, lawannya adalah Lil Bro Yanxie. Bahkan jika dia dikalahkan, itu tidak akan memalukan. Bagaimanapun, itu tidak bisa dihindari, kata saudari ke-9 klan Yan. Tentu saja, orang-orang dari klan Yan semua berharap agar Yanxie menang. Ini terutama berlaku untuk ketiga saudara kandung, karena mereka memandang Yanxie sebagai harapan untuk munculnya klan Yan dalam kekuasaan. Chu Feng, kamu tidak boleh ceroboh saat bertarung melawanku, Yanxie. Lain kali, kamu tidak akan seberuntung ini kali ini. Petik 2. Yanxie tidak terus menyerang Chu Feng. Sebaliknya, dia melambaikan tombak di tangannya dan tersenyum ringan. Sejak awal, dia telah ditekan oleh Chu Feng. Saat ini, dia telah berhasil memulihkan tanah yang hilang. Karena itu, dia merasa sangat puas. Pada saat ini, Chu Feng juga mulai tersenyum. Meskipun Chu Feng jelas mampu menghentikan lengannya dari pendarahan, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, ia membiarkan darahnya terus mengalir. Chu Feng melakukannya dengan sengaja. Dia menggunakan darah untuk mengingatkan dirinya sendiri apa konsekuensi dari kecerobohan saat bertarung dengan seseorang. Lawan-lawan yang pernah ditemui Chu Feng di masa lalu, bahkan jika mereka dianggap jenius, hanyalah para bangsawan jika dibandingkan dengan Chu Feng. Setelah menghadapi lawan semacam itu sepanjang waktu, Chu Feng mulai mengendur dan menjadi terlalu percaya diri. Itu membuatnya berpikir bahwa semuanya ada dalam genggamannya. Namun, sebelumnya, Yanxie telah memberinya pelajaran. Dia telah mengajarinya betapa besar konsekuensi dari menurunkan penjagaannya. Wos. Tiba-tiba, Chu Feng membalik telapak tangannya dan menyingkirkan Demon Sealing Sword. Dengan satu lagi telapak tangannya, Chu Feng mengeluarkan Infinity Edge. Chu Feng menjadi serius. Mulai sekarang, dia akan pergi habis-habisan untuk melawan Yanxie. Dia tidak akan membiarkan Yanxie merebut lebih banyak peluang darinya. Sementara tombak berapi api di tangan Yanxie adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Chu Feng bisa mengatakan bahwa itu sebenarnya juga merupakan salinan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Itu sama dengan Infinity Edge di tangannya sendiri. Dengan demikian, Chu Feng tidak dirugikan dalam hal kualitas senjata. Mulai sekarang, itu akan sepenuhnya tergantung pada kemampuan kedua pejuang untuk menentukan di antara mereka yang lebih kuat. Yanxie, apakah kamu siap? Tanya Chu Feng. Sepertinya kamu berencana untuk serius sekarang. Baiklah, ayo, aku, Yanxie, ingin sikap seperti ini dari kamu. Senyum yang provokatif muncul di wajah Yanxie. Tiba-tiba, Chu Feng berteriak. Setelah geramannya, seluruh aura Chu Feng menjadi sangat berbeda. Terburu-buru dengan kilat, tatapannya menjadi lebih tajam. Lapisan demi lapisan aura yang tak terlukiskan mulai keluar dari tubuhnya dan menelan sekelilingnya. Dalam sekejap, langit dan bumi menjadi gelap. Awan hitam mulai melonjak dengan kilatan petir, dan gemuruh bergemuruh di langit. Lingkungan sekitar telah diubah oleh aura Chu Feng. Chu Feng tidak memaksakan transformasi ini. Sebaliknya, itu hanyalah reaksi alam terhadap aura Chu Feng. Seolah-olah alam telah merasakan betapa menakutkannya aura Chu Feng, dan mulai merasa takut karenanya. Orang ini, melihat Chu Feng seperti ini, hati Yanxie juga bergetar. Entah dari mana, dia mulai merasa tidak nyaman. Pada saat ini, Yanxie sebenarnya merasa ditekan oleh Chu Feng. Dia merasa ditekan dari dalam keluar, dari hati ke tubuhnya. Itu adalah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, dia mulai menyesal. Dia menyesali serangannya dari sebelumnya yang berhasil membuat marah Feng Feng. Ketakutan dan pengecut, dia, Yanxie, sebenarnya bisa juga memiliki perasaan itu. Saat ini, itulah tepatnya perasaan yang dimiliki Yanxie. Ini adalah pertama kalinya dalam seluruh hidupnya bahwa dia merasakan hal ini. Tidak, itu salah persepsi. Bagaimana aku, Yanxie, dapat ditakuti oleh seseorang dari generasi yang sama? Namun, Yanxie segera mulai menggelengkan kepalanya dan menyesuaikan kembali mentalnya. Setelah menganggap dirinya tidak tertandingi di antara generasi yang sama, Yanxie tidak berdamai untuk ditakuti oleh Chu Feng. Karena itu, dia mencengkeram tombaknya dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Sekali lagi, dia menusukkan tombaknya ke Chu Feng. Benar saja, Yanxie sangat kuat. Di tangannya, tombak berapi itu tidak lagi tombak. Sebaliknya, itu telah berubah menjadi naga, naga berapi-api. Tidak, itu bukan naga. Sebaliknya, itu banyak naga. Pada saat ini, seolah-olah ada banyak naga dengan mulut terbuka lebar dan tubuh api yang menyala-nyala menyerbu ke arah Chu Feng untuk mencabik-cabiknya. Waktu yang tepat, Chu Feng tampaknya telah menunggu saat ini. Infinity Edge di tangannya gemetar sedikit, dan kemudian memancarkan dominasinya di seluruh saat melepaskan kekuatan kaisar. Sementara kekuatannya kuat, kekuatannya bahkan lebih kuat. Masing-masing dan setiap tebasan yang dilepaskan mengandung kekuatan yang menghancurkan. Dengan banyak sinar pedang, Chu Feng berhasil memblokir semua serangan Yanxie. Chu Feng tidak berhenti segera setelah memblokir serangan tombak Yanxie.
Sebaliknya, ia menjadi semakin berani saat ia berjuang. Infinity Edge di tangannya tidak hanya seperti pisau, itu juga seperti pedang, kapak dan cambuk. Itu hanya mampu melawan setiap rintangan sebelum jalannya dengan dominasi absolut. Di bawah serangan Chu Feng yang tak terhentikan, tidak peduli seberapa tidak mau Yan Xie mungkin, dia masih dipaksa untuk berubah dari menyerang Chu Feng menjadi bertahan melawan serangannya. Dia mulai mengerahkan seluruh upayanya untuk menggunakan Fire Dragon Spear untuk memblokir serangan Chu Feng yang masuk. Namun, bahkan dengan ini yang terjadi, dia masih dipaksa mundur berulang kali oleh Chu Feng. Dalam sekejap, semua orang bisa mengatakan bahwa Yan Xie lebih rendah daripada Chu Feng dalam pertandingan ini menggunakan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Dan telah memasuki keadaan yang kurang menguntungkan. Chu Feng ini sebenarnya sekuat ini? Ketika mereka melihat adegan ini, ekspresi saudara laki-laki ketiga Yan Clan, saudara laki-laki kelima dan saudara perempuan ke-9, yang sangat puas sebelumnya, langsung berubah. Itu karena mereka bertiga semua bisa mengatakan bahwa Yan Xie tidak berpura-pura lemah. Sebaliknya, kekuatannya sudah sangat kuat, berkali-kali lebih kuat daripada orang-orang dari kultivasi yang sama. Namun, situasi di depan mata mereka masih terjadi. Adapun alasan mengapa, itu hanya karena satu hal. Itulah, murid Gunung Qianwut ini Chu Feng bahkan lebih kuat dari Yan Xie. Ketika bahkan orang-orang yang ada di dekatnya bisa tahu, Yan Xie secara alami tahu lebih jelas. Namun, dia masih belum berdamai dengan fakta ini. Dia tidak direkonsiliasi untuk ditekan oleh Chu Feng. Baginya, ini akan menjadi hal yang sangat memalukan. Selain itu, dipermalukan di depan orang-orang klan Yan adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa dia lakukan. Dengan demikian, Yan Xie dengan hati-hati mengamati Chu Feng untuk menemukan celah dalam serangannya sehingga dapat melakukan serangan balik. Namun, pada saat Yan Xie mencari celah dalam serangan Chu Feng, ia mengungkapkan celah dalam pembelaannya sendiri. Chu Feng segera mengambil kesempatan ini. Dengan kecepatan secepat kilatan cahaya, Chu Feng menyapu Yan Xie dengan Infinity Edge-nya. Ci. Saat bilah mendarat, 3 luka yang mencengangkan muncul di dada Yan Xie. Meskipun Chu Feng telah membuat 3 tebasan dengan pedangnya, dia tidak berusaha keras kepala Yan Xie. Chu Feng tidak memiliki niat untuk membunuh Yan Xie. Sebaliknya, dia hanya memberinya peringatan. Dia membiarkan Yan Xie tahu bahwa jika dia, Chu Feng, menjadi serius, maka Yan Xie tidak akan cocok untuknya.